Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita terhadap Mukhtasar Hadis As-Siyam, dan kali ini kita telah memasuki pelajaran kedua atau sesi kedua dari bab tentang masalah Ashrul Awakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Al-Hadis Ats-Tsalitsu fi taharri Lailatul Qadri, tentang mendapati malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu getol dalam atau begitu giat dalam beribadah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Berusahalah kalian mendapati malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa fi riwayatin fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Syekh, al-haditsu dalilun ala anna al-muslima ma'murun bi taharri Lailatul Qadri fil ashril awakhir min hadha asy-syahril karim. Hadis ini menjadi dalil tentang ditekankannya bagi seorang muslim untuk mendapati malam Lailatul Qadar dengan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Wa dzalika bil qiyami wa ihya'il laili fi ta'atillah ta'ala, yaitu dengan cara mendirikan atau menegakkan dan menghidupkan malam dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, baik dengan salat, zikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Wa makna yujawir di sini, selain giat beribadah atau menegakkan dan lain sebagainya, maka artinya adalah ya'takifu fil masajid, yaitu beriktikaf di masjid. Ini penekanannya. Wa mana taharra ay utlubu, yani mana taharra yaitu utlubu. Qala fi nihayah, dikatakan dalam kitab An-Nihayah, ay ta'ammadu talabaha fiha, yaitu menyengajalah untuk mencari kemuliaan bulan Lailatul Qadar. Wa taharri al-qasdu wal ijtihadu fi talab, yang dimaksud at-taharri adalah menyengaja atau meniatkan dan bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Wal azmu ala takhsis syai' bil fi'li wal qawli, dan bertekad untuk mengkhususkan bentuk-bentuk ibadah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Muqaddallatil ahaditsu tsabitatu ala anna al-muslima yataharra Lailatul Qadri fi autaril ashril awakhir. Dan banyak sekali hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya setiap muslim disarankan, ditekankan untuk mencari atau mendapati malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa in dha'ufa aw ajiza an talabiha fil autar, kalau misalnya memang enggak bisa atau enggak mampu untuk mencarinya di malam-malam yang ganjil, fala tafutuhu Lailatul Qadri fi autari sab'il bawaqi, maka jangan sampai ketinggalan. Maksudnya kalau misalnya 10 hari terakhir semua malam ganjil itu kita terhalangi darinya, atau kita ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, maka jangan sampai meninggalkan yang 7 hari terakhirnya. Yang 7 hari terakhirnya, yaitu Lailatul Khamsi wa Ishrin wa Sab'in wa Ishrin wa Tas'in wa Ishrin, yaitu malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Taib. Wa aqrabuha lailatu sab'in wa ishrin, dan yang paling dekat melihat hadis-hadis yang ada adalah malam ke-27. Ini bukan pasti malam 27 enggak, tapi paling dekat. Li hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala, wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya. Demi Allah, inni la a'lamu ayya lailatin hiya, aku tahu malam apa ini.
hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Itu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menegakkan ibadah di dalamnya. Yaitu hiya lailatul sab'in wa ishrin, yaitu malam ke-27. Akan tapi wala takhtassu lailatul qadri bi lailatin muayyanatin fi jami'il awam. Maka ini bukan mengindikasikan bahwasanya malam Lailatul Qadar untuk setiap tahunnya itu tetap, enggak. Bal taktil, tapi berpindah-pindah. Fatakunu fi amin lailata sab'in wa ishrin. Pada satu malam, ada satu tahun, Lailatul Qadar jatuh pada ke-27. Misalnya. Wa fi akhir lailati khamsin wa ishrin. Wa fi akhirin lailatu khamsin wa ishrin. Lailata khamsin wa ishrin. Pada malam yang lainnya, Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Taba'an li masyiatillahi wa hikmatihi. Maka ini mengikuti hikmah Allah dan juga kehendak Allah. Wal ahaditsu tufidu dzalik. Hadis-hadis yang ada itu mengindikasikan demikian. Di malam Lailatul Qadar yang benar pendapatnya wallahu taala alam adalah berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Waqad ukhfiyat Lailatul Qadri 'alal ummah. Dan sengaja Lailatul Qadar ini disembunyikan, enggak diungkap. Falam tabqa ma'rifatuha ka sa'atil jum'ah. Tidak sebagaimana waktu-waktu di hari Jumat yang kita tahu batasannya. Maka Lailatul Qadar ini disembunyikan. Hanya disebutkan dalam hadis tanda-tandanya. Walillahi ta'ala hikmatun balighatun fi ikhfaiha. Dan ini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikannya. Liyataharrahal muslimun. Supaya kaum muslimin itu bersemangat di 10 hari terakhirnya. Bukan tok di masalah hari di Lailatul Qadar. Wa ta'lu himmatuhum wa yastadda talabuhum. Dan tetap tinggi hikmah mereka, keinginan mereka untuk menghidupkan malam tersebut. Idlau ulima ayyu lailatin hiya. Kalau misalnya diketahui malam yang mana ini, latarakhatil azaimu tiwal asy-syahr. Niscaya himmah tekad ini akan patah di sepanjang bulan. Kenapa? Ya cuman kita usaha aja di malam ke situ. Inilah lalainya manusia. Kalau dia tahu waktu-waktu yang seperti ini, maka kebanyakan manusia lalai. Kenapa? Kalau bisa dikerjakan di malam tersebut dan bisa maksimal 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan, maka kenapa harus di malam-malam yang lainnya? Inilah bentuk lalainya manusia. Padahal kita nggak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam pertama bulan Ramadan mungkin kita bisa senang-senang, nanti ke-27 jatuhnya nih. Tapi qadarullah masyafa'al, Allah matikan kita di malam ke-26. Nggak bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Padahal sebelumnya kita isi dengan sia-sia. Ini bentuk kelalaian dari manusia. Baik. Waktu fiya bi ihya'i tilka lailah, dan mencukupkan diri dengan cara menghidupkan malam tersebut, yaitu malam yang turun di dalamnya Lailatul Qadar. Yaqulu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi lailatul qadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengabarkan kepada kami perihal Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Maka talaha, saling bersekutu, berdebat, dua orang dari kalangan kaum muslimin. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku sebenarnya keluar ini untuk mengabarkan kepada kalian perihal Lailatul Qadar, kapan jatuhnya. Fatalaha fulanun wa fulan. Ada fulan dan fulan sedang bertikai. Farufi'atu. Maka informasi tadi yang sebenarnya ingin ku sampaikan ke kalian itu hilang. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Dan ini mungkin lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamis. Maka berusahalah untuk mendapati Lailatul Qadar di malam ke-29, 27 atau 25. Jadi di antara malam-malam tersebut. Wa ma'na fatalaha fulan wa fulan, yang dimaksud dengan makna fatalaha fulan bin fulan, waqa'at bainahuma mulahah, yaitu antara keduanya terjadi al-mulahah, yaitu pertikaian. Wa yal mukhasamah wal munaza'ah wal musyatamah wa rafa'al aswat.
yaitu terjadi perdebatan, saling mencaci, dan ditinggikanlah suaranya mereka sehingga Rasulullah hilang tentang kabar tadi. Walihada hurrimu barakata lailatul qadar fil tilkal lailah. Oleh karenanya mereka terhalangi dari kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan malam Lailatul Qadar di malam tersebut. Wa hadza mimma sabaqa fi ilmi Allah taala. Dan inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fihi istinasun lima yuqal innal mumaratu taqta'ul faidata wal ilman nafi'. Dan inilah dasarnya kalau ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mumarah, berjidal, berdebat, mira, taqta'ul faidata wal ilman nafi', memutuskan faidah yang bisa didapatkan atau menggagalkan, menggugurkan faidah atau ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau orang hobinya debat, itu ilmunya pasti kacau. Ilmunya pasti kacau berdasarkan hadis ini. Wa kama jaa fil hadis innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Tidaklah seorang hamba terhalangi dari rezeki kecuali sebab dosa yang pernah ia lakukan. Kalau misalnya rezeki kita seret qadarullah wa syafa'al, maka periksa jangan-jangan ada dosa yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu farufi'tu ay rufi'a ilmun ta'yinuha lakum. Maksud kata Rasulullah SAW, rufi'a, diangkat, adalah diangkatnya ilmu yang sebenarnya ini ditujukan untuk kalian. La rufi'tu bil kulliyah, bukan dalam artian diangkat seluruhnya, enggak. Tapi yang tadi aja. Li'annahu qala ba'da dzalik faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah. Karena Rasulullah SAW setelahnya mengatakan, maka carilah itu di malam ke-29, malam ke-27 dan malam ke-25. Fa'alal muslimi ay yahrisa ala tahqiqi hadzal khairi, maka hendaknya bagi setiap muslim untuk bersemangat mendapati kebaikan ini. Wal husuli alaihi bil ibadati wad ta'ati fi layalil ashri minas salati wat tilawati wal dzikri wad du'a. Dan hendaknya ia berusaha menggapainya dengan mengisinya dengan hal ibadah, ketaatan di malam-malam 10 hari tersebut, baik dengan salat, dengan tilawah, dengan zikir maupun dengan doa, atau dengan wa kulli ma yastati'uhu minal baqiyatis salihah wallahu alam, atau dengan hal-hal yang baik yang bisa ia lakukan, bersedekah, terus mengajarkan ilmu di malam tersebut. Misalnya ada orang yang minta ajarin, ketika kita di masjid minta ajarkan membaca Al-Quran, maka ajarkan. Niatkan itu sebagai bentuk ibadah yang kita gunakan untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna mimman shoma syahra. Ya Allah, jadikanlah kami yang dimampukan untuk berpuasa selama bulan ini. Wa adraka Lailatul Qadri, dan mendapati malam Lailatul Qadar. Wa faza bis sawabil jazil wal ajri, dan beruntung dengan mendapatkan pahala dan juga balasan yang agung. Wa ja'alna minas sabiqina ilal khairat, jadikanlah kami orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wal aminina fil khurafat, dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa dipercaya. Warzuqna syukra ni'matik, dan berikan rezeki kepada kami berupa syukur terhadap nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan kebaikan ibadah kepadamu. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami juga dosa orang tua kami dan segenap kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.